Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo negara, keseimbangan primer, pembiayaan anggaran, dan yang lainnya. Ini juga bisa lebih rinci lagi. Dan gambaran itu bisa dengan 1-2 ciri atau bisa juga dengan 5 ciri, 10 ciri. Seperti misalnya begini, seseorang itu berpostur tinggi, tegap. Hanya dengan 2 ciri bisa menggambarkan seseorang. Ada juga digambarkan lebih rinci lagi, seperti seseorang itu berpostur tinggi, tegap, kulit hitam, badannya gemuk. Nah, itu lebih rinci lagi. Begitu juga dengan postur APBN. Hal ini juga dijelaskan dalam dokumen resmi Kementerian Keuangan bahwa postur APBN adalah perawakan atau gambaran umum besaran dari APBN yang terdiri dari 1. Pendapatan negara, 2. Belanja negara, 3. Keseimbangan primer, 4. Surplus atau defisit anggaran, dan yang kelima adalah pembiayaan anggaran. Jadi kalau kita melihat hal ini, gambaran umum, jadi APBN ini bisa dijelaskan dengan hal-hal tersebut. Dalam postur APBN sendiri di Indonesia, kita mengenal beberapa versi. Versi pertama adalah RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jadi RAPBN ini adalah draft APBN yang diajukan oleh pemerintah ke DPR dan belum disahkan oleh DPR. Itu biasanya terjadi pada bulan Agustus. RAPBN maju ke DPR. Kemudian yang kedua adalah APBN. APBN ini adalah rencana anggaran dan belanja negara tahun yang akan datang yang telah disahkan oleh DPR. Kemudian ada APBN perubahan. APBN perubahan adalah berjalan pada tahun yang bersangkutan. Artinya begini, ketika APBN 2021 dibuat pada tahun 2020. Kemudian dalam perjalanannya tahun 2021 pertengahan itu
karena ada gejolak seperti tahun 2001 ada COVID-19, maka ada APBN perubahan, yaitu yang merespon kondisi kekinian yang tidak bisa dijangkau pada APBN. Kemudian ada yang disebut outlook. Outlook itu adalah proyeksi APBN untuk tahun berjalan sampai dengan akhir tahun. Kemudian ada APBN realisasi. APBN realisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah realisasi sementara. Artinya itu adalah proyeksi pemerintah terhadap berjalannya APBN di pertengahan tahun atau di bulan tertentu. Kemudian ada juga LKPP yang unaudit. Unaudit ini maksudnya LKPP yang belum diaudit oleh BPK. Ada juga LKPP yang diaudit oleh BPK, LKPP audit. Dalam postur APBN sendiri, di Indonesia kita mengenal beberapa versi. Yang pertama adalah RAPBN. RAPBN adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi RAPBN ini adalah draft APBN yang diusulkan pemerintah untuk dibahas oleh DPR. Setelah DPR membahasnya, kemudian mengesahkan menjadi APBN. Dan APBN ini biasanya pada masa berjalan itu ada penyesuaian. Penyesuaian ini yang disebut dengan APBN perubahan. Posturnya jelas biasanya akan berubah dari RAPBN, APBN, dan APBN. Perubahan itu ada penyesuaian sehingga ada perubahan dalam posturnya. Yang selanjutnya adalah outlook. Outlook ini adalah proyeksi APBN dalam setahun ketika melihat realisasi dalam semester awal. Jadi bisa karena ada outlook, jadi ada proyeksi akhir APBN. Dan selanjutnya versi postur selanjutnya adalah APBN realisasi. Dan dalam APBN realisasi ini ada yang pertama realisasi sementara, itu adalah analisa pada pertengahan tahun, biasanya pada pertengahan tahun yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian LKPP. LKPP sendiri ada 2, yaitu LKPP unaudited yang belum diaudit oleh BPK, biasanya ada di internal pemerintahan sendiri, dan LKPP unaudited yang telah diaudit oleh BPK. LKPP audited inilah yang biasanya disosialisasikan oleh pemerintah ke publik. Oke sobat APBN, selanjutnya kita akan membahas tentang postur APBN. Dalam hal ini saya beri contoh yaitu postur RAPBN 2022. Artinya ini yang diusulkan pemerintah untuk disahkan menjadi APBN 2022. Yang pertama adalah pendapatan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Selanjutnya adalah belanja negara. Adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer daerah serta dana desa. Yang C adalah keseimbangan primer. Adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer bernilai negatif jika total pendapatan negara lebih kecil dari belanja negara di luar pembayaran utang, dan sebaliknya dianggap positif ketika pendapatan negara itu lebih besar. Dan
Bab selanjutnya adalah surplus atau defisit anggaran. Ini adalah pendapatan negara dikurangi dengan belanja negara. Dan yang E adalah pembiayaan. Pembiayaan ini berkaitan dengan surplus atau defisit. Kalau kita melihat angka di RAPBN 2022, kita melihat bahwa pendapatan negara adalah 1.840,60,66, satuannya dalam triliun. Jadi satuan dalam APBN itu semuanya triliun. Dan di keseimbangan primer kita mengalami positif 462,15. Di surplus atau defisit anggaran kita mengalami negatif, jadi tanda kurung di APBN itu berarti negatif. Jadi negatif sebesar 868,02. Pembiayaan ini adalah usaha pemerintah untuk menambal defisit anggaran ini. Kalaupun anggaran surplus pembiayaan ini, maka surplus itu akan digunakan untuk apa? Pada slide berikut ini kita bisa melihat gambaran atau tulisan resmi dari APBN atau RAPBN. Jadi ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Ini bisa diperbandingkan antara APBN 2021, Outlook 2021 dengan RAPBN 2022. Yang jelas RAPBN 2002 dasarnya adalah APBN dan Outlook atau proyeksi tentang APBN di 2021. Yang pertama, pendapatan negara. Kita melihat pendapatan negara ini terdiri dari beberapa sub. Yang pertama yaitu pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan dalam negeri ada sub lagi. Yang pertama adalah penerimaan dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dan selanjutnya belanja negara. Belanja negara terdiri dari dua hal, yaitu belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat ada dua hal, yaitu belanja KL. Belanja KL itu maksudnya belanja kementerian dan lembaga. K itu kementerian, L lembaga. Kementerian seperti Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian dan kementerian-kementerian yang lain. Adapun lembaga adalah lembaga negara selain kementerian seperti KPK, dari surat utang negara dan sebagainya itu melalui Kementerian Keuangan, tapi itu tidak termasuk dalam belanja kementerian. Makanya di sini ada belanja non KL atau kementerian dan lembaga, tetapi itu dibayarkan oleh Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah transfer daerah dan dana desa. Itu dua hal, yaitu transfer ke daerah sebagai bentuk pemerataan di Indonesia dan dana desa. Selanjutnya yang C adalah keseimbangan primer. Jadi keseimbangan primer ini adalah yang saya jelaskan di slide sebelumnya, adalah pendapatan negara dikurangi belanja negara yang dikurangi dengan utang, cicilan utang maupun pembayaran bunga utang. Selanjutnya adalah surplus atau defisit anggaran. A-B pendapatan negara dikurangi belanja negara. Nah, ini ada tanda kurung, berarti kita defisit. Dan selanjutnya ada persentase surplus atau defisit anggaran terhadap produk domestik bruto. Selanjutnya adalah pembiayaan anggaran. Dari
perbandingan tiga hal ini, kita bisa melihat bahwa APBN yang direncanakan di tahun 2020 untuk realisasi 2021 pendapatan negara sebesar 1.743,6. Nah, tengah-tengah proyeksi tengah-tengah tahun, yaitu pemerintah melakukan proyeksi terhadap akhir tahun, outlook. Nah, outlook ini ada sedikit penurunan karena mungkin berbagai permasalahan seperti dampak COVID dan lainnya. Akhirnya dari outlook ini pendapatan negara hanya 1.735,7. Namun pemerintah berusaha untuk tahun 2002 mengenjot berbagai sektor untuk mendapat pemasukan dari negara, maka direncanakan pendapatan negara di tahun 2002 berdasarkan draft atau RAPBN adalah 1.840,7. Adapun belanja negara yang pada tahun 2020 disahkan sebagai APBN 2021 sebesar 2.750 berdasarkan outlook karena berbagai macam hal penyerapan diproyeksikan hanya 2.697,2. Namun di tahun 2022 diharapkan belanja negara bisa terserap sebesar 2.708,7, tentunya dalam satuan triliun ya, satuannya semua di APBN itu satuannya berdasarkan triliun. Keseimbangan primer ini di APBN 2001 633,1, tapi di outlook ini ada penurunan sebesar yaitu 595,3. Proyeksi ke depan yang diajukan pemerintah untuk keseimbangan primer hanya sebesar 462,2. Adapun surplus atau kita langsung aja defisit yang terjadi sekarang ini, kalau di APBN 2021 direncanakan defisitnya adalah 1006,4, tetapi dari outlook ada penurunan yaitu 961,5. Dan di tahun 2022 pemerintah mengharapkan defisit kita semakin kecil, yaitu hanya 868. Dan pembiayaan sama seperti di defisit, hampir sama. Itu mungkin secara resmi untuk anggaran APBN, walaupun anggaran ini belum detail. Pada detailnya di penerimaan pajak akan dijelaskan lagi berbagai macam pajak, bukan pajak apalagi sampai sub sampai beberapa dokumen. Mungkin itu sekilas gambaran. Saya berharap dengan gambaran ini teman-teman semua bisa tahu, tidak hanya dengan posturnya apa, tapi gambaran resmi, cara membacanya dan satuannya untuk APBN. Dengan begitu kita bisa tahu bahwa di Indonesia pendapatannya seberapa, belanjanya seberapa, kita mengalami defisit seperti apa, dan pembiayaan anggaran seberapa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi untuk mengajar APBN, dan saya harapkan ada keberlanjutan untuk cara-cara sosialisasi APBN di tingkat selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan melihat postur resmi yang disosialisasikan oleh pemerintah dalam RAPBN 2020. Yang pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara ini setelah saya sampaikan di atas bahwa terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan penerimaan hibah.
pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan mendukung kesediaan kas negara. Tugas wewenang pemungkutan pajak dilimpahkan langsung oleh Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ini, PNBP adalah pungutan yang dibayarkan individu atau badan tertentu dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Sedangkan hibah, penerimaan hibah ini adalah penerimaan negara baik devisa, jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberian hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali. Selanjutnya, dalam item belanja negara itu yang pertama ada belanja pemerintah pusat dan yang kedua transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat terdiri dari dua, yaitu belanja KL. KL ini dimaksudkan adalah kementerian dan lembaga. Jadi semua pengeluaran belanja kementerian dan lembaga non-kementerian seperti KPK, BPK, dan sebagainya itu masuk dalam belanja KL. Sedangkan belanja non-KL, belanja yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara negara. Artinya di sini bahwa Menteri Keuangan berperan, ada dua peran Menteri Keuangan. Yang pertama adalah selaku pemimpin Kementerian Keuangan yang membelanjakan lewat belanja KL, dan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Misalnya belanja negara berkaitan dengan utang luar negeri, ya ini yang membayarkan adalah Menteri Keuangan, itu termasuk belanja non-KL. Dan selanjutnya transfer ke daerah sebagai fungsi distribusi dan dana desa. Selanjutnya untuk keseimbangan primer seperti saya jelaskan di atas adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang atau cicilan utang. Nah ini surplus dan defisit ini juga di penjelasan resmi atau dokumen resmi negara itu ada persentase surplus atau defisit anggaran dari pendapatan domestik bruto. Pendapatan domestik bruto ini adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Kalau melihat dari postur ini, kita melihat pada APBN, pendapatan negara, APBN, outlook, yaitu proyeksi APBN 2021, dan RAPBN ada beberapa tidak sama. Jadi APBN ini disusun 2020 untuk berlaku mulai Januari 2021. Pada pertengahan tahun, pemerintah mengeluarkan outlook atau proyeksi perkiraan yang akan dicapai selama 2021. Hal ini juga sebagai dasar untuk menyusun RAPBN 2022. Jadi kita melihat angka-angkanya ini juga berlainan. Di sini seperti contohnya di pendapatan negara APBN 1743,6 ini ada penurunan. Jadi realisasi pendapatan negara itu tidak sesuai dengan target APBN, tapi ada penurunan, yaitu sebesar 1735,7. Namun di RAPBN 2022 ditargetkan ada peningkatan sebesar 1840,7. Kita langsung ke defisit. Jadi defisit yang direncanakan oleh pemerintah adalah 1006,4. Ini di outlook ada sedikit perubahan, yaitu pengurangan sebesar 961,5. Di dalam RAPBN yang akan diusulkan pemerintah itu juga defisit anggaran itu lebih berkurang lagi. 2022 diharapkan defisitnya 868. Ini perbandingan dengan PDB itu kalau di
RAPBN yang akan diusul pemerintah sebesar 4,85 ini persen dibandingkan dengan BDP. Nah, dengan melihat proses seperti ini, kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di APBN. Ya, APBN itu tidak selalu sama antara APBN, ada juga APBN penyesuaian, outlook, ada juga APBN realisasi, dan nanti juga ada juga RAPBN. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai presentasi saya untuk sosialisasi atau mengajar APBN. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.